Halo para investor saham, selamat datang kembali di Wawasan Cerdas. Nah, hari ini kita punya cerita yang menarik banget nih. Bayangin, ada dua bank raksasa, BBCA dan NISP. Keduanya ngeluarin laporan dan angkanya sama persis, pertumbuhan aset 9,5%. Kelihatannya kembar ya? Tunggu dulu, apa bener strategi dibaliknya juga sama? Yuk kita bongkar bareng-bareng kisah sesungguhnya. Jadi ini dia pertanyaannya. Di permukaan, angka 9,5% ini bikin mereka kelihatan identik. Angka yang solid banget loh. Tapi sebagai investor cerdas, kita kan harus gali lebih dalam. Masa iya dua bank dengan karakter yang beda bisa pakai cara yang sama persis buat tumbuh? Nah, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Oke, untuk bisa membongkar mesin pertumbuhan ini, kita harus mulai dari fondasinya dulu, yaitu skala. Kenapa? Karena meskipun persentase pertumbuhannya sama, basis atau titik awal perhitungannya itu beda banget. Dan disinilah perbedaan pertama yang paling mencolok langsung kelihatan. Kita mulai dari sang raksasa, BBCA. Total asetnya itu, wow, nyaris 1.600 triliun rupiah. Ini bukan cuma bank besar, teman-teman. Ini adalah institusi finansial dengan skala yang masif. Pemain kelas berat sesungguhnya di pasar kita. Sekarang, coba kita sandingkan dengan NISP. Asetnya tercatat di angka 308 triliun rupiah. Angka yang besar? Tentu saja besar banget. Tapi kalau kita taruh sebelahan sama BBCA, langsung kelihatan kan mereka ini bermain di liga yang berbeda. Jadi poin kuncinya di sini yang harus kita ingat terus adalah ini. Secara ukuran, BBCA itu lebih dari 5 kali lipat lebih besar dari NISP. Fakta sederhana ini adalah kunci untuk memahami semua perbedaan strategi yang akan kita bedah setelah ini. Oke, kita udah paham soal perbedaan ukurannya. Sekarang, yuk kita masuk ke ruang mesinnya. Di sini kita bakal lihat gimana dua bank ini dengan ukuran yang jauh berbeda ternyata menggunakan dua jenis mesin yang sangat berbeda untuk mencapai angka pertumbuhan 9,5% yang sama itu. Biar gampang, kita kasih julukan aja. BBCA itu ibarat si penjaga ritme. Dia ini kayak kapal induk raksasa yang super stabil, bergerak maju dengan kekuatan mesin kreditnya yang konsisten dan bisa diandalkan. Nah, di sisi lain ada NISP, si pengambil momentum. Dia ini lebih lincah, kayak kapal cepat yang lihai memanfaatkan setiap peluang dan manuver di pasar keuangan. Beda banget kan pendekatannya? Dan perbedaan strategi ini bukan cuma omongan loh. Angkanya bicara jelas banget. Lihat, pertumbuhan kredit BBCA itu solid di 8,26%. Inilah mesin utamanya. Bandingkan dengan NISP, kreditnya cuma tumbuh 2,13%. Tapi, lihat bar yang ketiga itu, portofolio surat berharga NISP, meroket 61,91%. Luar biasa kan? Ini bukti nyata kalau cara main mereka itu beda total. Jadi, apa sih pemicu utama pertumbuhan NISP? Ada dua. Pertama, manuver cerdas dan agresif mereka di pasar surat berharga yang hasilnya kita lihat tadi naik gila-gilaan. Dan yang kedua, ini juga penting, adalah dampak dari akuisisi Bank Commonwealth yang sekarang sudah terintegrasi penuh. Jadi ada tambahan amunisi di neraca mereka. Nah, meskipun mesin utama mereka beda, ternyata ada satu kesamaan strategi yang dijalankan keduanya. Dan ini strategi yang cerdas banget. Mereka sama-sama nggak mau ada uang yang nganggur di pos-pos berimbal hasil rendah. Mereka benar-benar bikin uang mereka kerja lebih keras. Coba lihat deh seberapa aktif mereka mindahin dana parkir ini. BBCA aja motong penempatan dana di bank lain sampai hampir 38%. Tapi INISP lebih agresif lagi, dipangkas lebih dari 60%. Keduanya sadar betul, likuiditas itu harus diputar di tempat yang lebih produktif. Pertanyaan berikutnya, uangnya dipindahin kemana? Nah, disinilah karakter mereka kelihatan lagi. BBCA, si penjaga ritme yang konsisten, mengalirkan dana segar itu kembali ke mesin utamanya, penyaluran kredit. Sangat straightforward. Sementara NISP, si pengambil momentum, mengalihkannya kemana? Tentu saja ke surat berharga dan obligasi, buat ngejar imbal hasil yang lebih tinggi di pasar. Oke, kita udah bahas mesinnya, udah bahas strateginya. Sekarang sebagai investor, yang paling penting apa? Risiko dong. Dengan strategi yang berbeda ini, seberapa kokoh sih benteng pertahanan kedua bank ini kalau ekonomi lagi bergejolak? Yuk kita bandingkan profil risikonya. Kalau kita lihat datanya, dua-duanya ini sehat banget. NPL atau kredit macetnya sama-sama di bawah 1%. Aman. Untuk cadangan kerugian, jelas benteng BBCA jauh lebih tebal, sesuai dengan ukurannya yang raksasa.
Tapi, nah ini yang paling penting buat kita para investor. Lihat rasio modal atau CAR-nya. Keduanya kuat banget, tapi BBCA di 30,36% itu bukan sekedar benteng lagi. Ini udah kayak benteng berlapis baja. Super tebal. Yang artinya mereka punya fleksibilitas dan bantalan yang luar biasa besar. Jadi setelah kita bedah semuanya, pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih baik. Pertanyaan yang lebih tepat adalah strategi mana yang paling cocok dengan profil dan tujuan investasi Anda. Karena jawabannya bisa beda-beda untuk setiap investor. Dan kesimpulannya bisa kita rangkum seperti ini. Kalau Anda adalah tipe investor yang mencari stabilitas, cari kapal induk yang kokoh dengan pertumbuhan yang konsisten dari dominasi pasarnya, ya BBCA adalah jawabannya. Tapi, kalau Anda lebih suka cerita yang dinamis, mencari bank yang lincah dan berani melakukan rebalancing aset untuk menangkap peluang pasar, maka NISP menawarkan cerita pertumbuhan yang sangat menarik untuk diikuti. Tapi tunggu dulu, analisis kita belum selesai sampai di sini. Beberapa menit ke depan, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi. Kita akan bedah profil kredit mereka untuk tahun 2025. Kita mau lihat bagaimana dominasi rupiah sentris dari BBCA akan berhadapan dengan exposure global yang dimiliki NISP. Ini bakal seru banget. Jangan kemana-mana, tetap di Wawasan Cerdas. Oke investor, kita kembali lagi. Kali ini kita akan bedah tuntas DNA kreditnya BBCA dan NISP. Kalau dilihat sekilas, angka pertumbuhan aset mereka ini mirip-mirip kan? Tapi jangan salah, begitu kita gali lebih dalam, kita bakal nemuin dua karakter risiko yang bedanya, wah jauh banget. Yuk kita bongkar sama-sama. Nah, pembahasan kali ini nyambung banget. Kalau sebelumnya kita udah ngomongin soal strategi aset mereka, ingat kan BBCA si penjaga ritme, lawan NISP si pengambil momentum. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau lihat gimana sih cara mereka menyalurkan kredit, dan yang paling penting, gimana mereka memanage risikonya. Pertanyaannya jadi gini, di balik angka pertumbuhan aset yang kelihatannya kembar itu, apa sih sebetulnya karakter risiko fundamental yang membedakan BBCA dan NISP? Karena, percaya deh, di baliknya itu ada dua filosofi yang benar-benar beda. Dan ngerti soal ini tuh kunci banget buat nentuin, mana nih yang lebih pas buat portofolio investasi Anda. Oke, ini dia peta jalan kita. Pertama, kita lihat soal mata uang. Benteng rupiah lawan jembatan falas. Terus kita bedah mesin kreditnya. Ketiga, kita bandingin kualitas asetnya, siapa paling bersih. Dan terakhir, tentu saja kesimpulannya buat Anda para investor. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan jujur, ini mungkin perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya. Arena permainannya. Satu milih main aman di kandang sendiri, satunya lagi berani bertarung di panggung global. Beda banget kan? Jadi gampangnya gini, bayangin aja BCA itu kayak benteng raksasa yang super kokoh. Pondasinya itu ya ekonomi rupiah kita. Dia fokus banget di dalam negeri. Nah, NISP ini beda. Dia lebih kayak jembatan penghubung, jembatan ke pasar global. Dia bantu nasabahnya buat transaksi pakai mata uang asing. Tentu aja risikonya beda, tapi peluangnya juga beda. Lihat deh angkanya. Gila kan? Hampir 95% kredit BBCA itu dalam rupiah. Ini bukan cuma statistik biasa loh. Ini tuh kayak pernyataan sikap, sebuah komitmen total ke pasar domestik. BBCA ini benar-benar pasang badan, bertaruh penuh pada kekuatan ekonomi Indonesia. Sekarang coba kita bandingkan langsung sama NISP. Jauh banget kan? 21% kreditnya itu dalam valuta asing. Ini bukan kebetulan ya, ini pilihan strategis yang disengaja. Mereka emang mau jadi bank andalannya para pebisnis yang main di level global. Ya risikonya ada, risiko kurs pasti. Tapi ya itu peluangnya juga gede. Oke, dari mata uang kita geser ke mesin kreditnya. Sebenarnya, duit-duit itu disalurin kemana aja sih? Gimana cara kedua bank ini muterin modalnya? Apakah lebih banyak ke kita-kita buat konsumsi atau justru fokus ke dunia usaha buat investasi? Nah, ini dia mesin kreditnya BCA. Coba lihat skalanya. Gede banget. Modal kerja sama investasinya aja udah raksasa. Tapi, coba deh lihat yang satu ini. Kredit konsumsi 157 triliun rupiah. Ini dia nih yang jadi pembeda utama. Kekuatan mesin retail BCA itu emang nggak ada tandingannya. Kalau NISP, ceritanya beda lagi. Mereka punya fokus yang lebih tajam. Kalau BBCA tadi punya mesin retail yang super besar, NISP ini lebih milih buat fokus melayani nasabah bisnis dan korporasi. Jadi, pilar utamanya ya kredit investasi sama modal kerja.
Bukan berarti mereka nggak bagus ya, tapi ini justru nunjukin kalau strategi mereka itu sangat disiplin dan jelas arahnya. Oke, ngasih kredit itu gampang, tapi ngejaga kredit itu tetap sehat. Nah, itu tantangan yang sebenarnya. Di bagian ini, kita bakal intip dapur mereka. Siapa sih yang punya neraca paling kinclong dan manajemen risikonya paling jago? Langsung aja kita lihat angka keramatnya. NPL alias kredit macet. Dua-duanya ini sehat banget loh, jauh di bawah ambang batas yang ditetapin regulator. Tapi, kalau kita mau adu detail, kelihatan nih BBCA unggul tipis. Rasio NPL-nya, baik yang bruto maupun neto, sedikit lebih rendah. Dan ini dia angka yang benar-benar jadi bukti benteng pertahanan BCA. 96,3% kreditnya itu ada di stage 1. Artinya apa? Artinya ini kredit yang paling sehat, paling aman, risikonya nyaris nol. Ini nunjukin manajemen risiko mereka itu emang kelas wahid. Sekarang kita lihat NISP. 91%. Angka ini masih sangat bagus ya, patut diacungi jempol. Tapi selisih 5%-an sama BBCA ini jangan dianggap sepele. Di dunia perbankan yang skalanya triliunan, selisih segitu tuh gede. Artinya bantal pengaman atau cushion yang dimiliki BBCA itu secara proporsional lebih tebal. Jadi kalau amit-amit ekonomi memburuk, mereka lebih siap. Oke, kita udah bongkar semua datanya. Mulai dari mata uang, jenis kredit, sampai kualitas aset. Pertanyaan terbesarnya sekarang, terus artinya apa buat kita sebagai investor? Nah, sekarang kita coba simpulkan jadi dua profil yang gampang dimengerti. Kesimpulannya bisa diringkas jadi gini. BBCA itu raksasa defensif. Dia jagoannya kandang. Kalau Anda invest di sini, pada dasarnya Anda lagi bertaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, NISP ini kebalikannya. Dia agresor yang terukur. Dia punya keahlian khusus di falas. Invest di NISP itu sama artinya dengan bertaruh pada pemulihan perdagangan global. Jadi, bolanya kembali ke Anda. Coba tanya ke diri sendiri, Anda tipe investor yang seperti apa? Apakah Anda yang cari aman, cari stabilitas, dan percaya banget sama kekuatan ekonomi domestik kita? Kalau iya, BBCA itu jawabannya. Tapi, kalau Anda punya nyali lebih, toleransi risikonya lebih tinggi, dan pengen ikut dapat untung dari perdagangan internasional, NISP bisa jadi pilihan yang menarik. Semuanya kembali ke profil risiko Anda. Oke, DNA risikonya udah jelas banget kan? Satu defensif, satu lagi agresif terukur. Tapi ceritanya belum selesai sampai di sini. Ada satu pertanyaan lagi yang super penting. Dari dua strategi yang beda ini, mana sih yang ujung-ujungnya lebih jago nyetak duit buat investornya? Nah, pertanyaan itu bakal kita jawab tuntas di pembahasan selanjutnya. Kita akan adu data siapa yang lebih efisien dalam mencetak laba dan siapa yang lebih royal bagi-bagi dividen. BBCA si mesin uang lawan NISP si efisiensi cerdas. Jadi, pastikan Anda nggak ketinggalan ya. Halo para investor, selamat datang kembali. Setelah kita bedah tuntas soal profil kredit, sekarang kita masuk ke duel yang paling seru nih, BBCA versus NISP. Kita adu langsung soal mesin laba dan seberapa royal mereka bagi-bagi dividen di tahun buku 2025. Siap-siap ya, kita cari tahu siapa juaranya. Nah, sekadar pengingat singkat aja, di pembahasan kita sebelumnya kan, kita udah lihat gimana BCA itu sangat rupiah sentris, fokusnya di pasar domestik yang super stabil. Beda banget sama NISP yang punya exposure global yang lebih berani. Nah, latar belakang ini penting banget loh buat ngerti gimana cara mereka berdua nyetak duit. Oke, dari dua karakter yang beda itu, sekarang muncul pertanyaan utamanya. Mesin uang siapa nih yang putarannya paling kenceng? Dan yang gak kalah penting buat kita semua, siapa yang paling royal, yang paling dermawan sama investornya? Yuk, kita bongkar. Baik, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Laba bersih atau bottom line-nya. Di sini nih kita bakal lihat pertarungan yang menarik banget antara kekuatan skala raksasa melawan kelincahan taktik yang, wah, cerdas banget. Kita awali dengan sang gajah di ruangan. Lihat angka ini. Laba bersih BBCA buat 2025, 57,54 triliun rupiah. Wow, ini bukan sekedar angka ya, ini tuh pernyataan dominasi. BBCA ini ya emang beneran mesin pencetak uang yang luar biasa. Sekarang, coba kita lihat NISP. Laba bersih mereka tembus 5,06 triliun rupiah. Oke, kalau dibandingin langsung emang jauh banget. Tapi, jangan salah lihat, ini pencapaian bersejarah buat NISP. Pertama kalinya mereka bisa nembus level psikologis 5 triliun. Jadi ini bukan soal ukuran, tapi soal momentum dan pertumbuhan yang kencang. Terus, gimana caranya NISP bisa cetak rekor laba? Jawabannya ada di sini. Efisiensi. Coba lihat rasio BOPO mereka.
Itu loh beban operasional dibanding pendapatan operasional, rasionya berhasil ditekan turun. Artinya, mereka makin pintar kelola biaya. Setiap rupiah yang masuk, laba yang dihasilkan jadi lebih gede. Nah, ini yang namanya pertumbuhan berkualitas. Oke, kita udah tahu seberapa besar labanya. Sekarang pertanyaan berikutnya, laba itu datangnya dari mana? Nah, disinilah kita lihat perbedaan strategi yang paling mendasar. Satunya dari mesin yang jalan terus-menerus, satunya lagi dari manuver akuisisi yang strategis. Nah, ini dia rangkumannya. Di kiri ada BBCA si raja transaksi. Mereka dapat 14,01 triliun dari pendapatan fee ekosistemnya. Ini tuh sumber duit yang stabil banget, ngalir terus. Nah, di kanan ada NISP yang dapat cuan strategis sebesar 852,9 miliar. Ini keuntungan sekali gebrak dari pembelian diskon. Jadi, apa sih keuntungan pembelian diskon itu? Gampangnya gini, NISP itu berhasil beli Bank Commonwealth dengan harga miring, lebih murah dari nilai buku aset bersihnya. Nah, selisih untungnya itu langsung dicatat jadi laba. Ini keuntungan satu kali yang nunjukin betapa lihainya manajemen mereka dalam bernegosiasi. Keren! Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling ditunggu-tunggu sama para dividend hunter. Kita udah tahu labanya siapa yang paling jumbo dan siapa yang paling taktis. Sekarang pertanyaannya, siapa yang paling memanjakan pemegang sahamnya? Dan pemenangnya, ya udah jelas banget ya, BBCA. Mereka gelontorkan 37,59 triliun rupiah buat dividen tunai. Ini angka yang gila-gilaan. Ini negasin status BBCA sebagai benteng pertahanan utama di portofolio para investor. Mereka nggak cuma jago cari untung, tapi juga berkomitmen banget buat bagi-bagi untung. Terus gimana dengan NISP? Mereka bagiin 2,43 triliun. Eits, jangan cuma lihat angkanya. Ingat, NISP ini lagi di tengah-tengah fase investasi gede dan proses integrasi akuisisi. Fakta bahwa mereka tetap bagiin dividen segini besar itu sinyal yang kuat banget. Artinya, manajemen sangat percaya diri dengan masa depan perusahaan. Jadi apa nih kesimpulannya setelah kita bedah laba dan dividen? Jelas banget, laporan keuangan 2025 ini nawarin kita dua pilihan investasi dengan cerita yang sangat berbeda. Satu adalah benteng yang super kokoh, satunya lagi adalah cerita pertumbuhan yang menarik buat diikuti. Jadi pilihannya ada di tangan Anda. Profil resiko Anda lebih cocok kemana? Apakah ke benteng finansial ala BBCA yang nawarin stabilitas, dominasi pasar, dan dividen jumbo yang bisa ditebak? Atau Anda lebih tertarik sama cerita pertumbuhan dari NISP yang didorong efisiensi operasional dan aksi korporasi cerdas dengan potensi kenaikan yang lebih tinggi? Tapi tunggu dulu, cerita NISP ini masih jauh dari selesai. Cuan instan dari akuisisi Commonwealth itu baru babak pembuka. Pertanyaan besarnya adalah, apa langkah NISP selanjutnya? Gimana mereka akan mengubah aset baru ini jadi mesin laba yang berkelanjutan? Nah, dampak strategis dari integrasi ini bakal kita bedah habis-habisan di pembahasan kita berikutnya. Halo teman-teman dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bongkar salah satu aksi korporasi yang paling jadi sorotan. Langkah super cerdas NISP mengakuisisi Commonwealth Bank. Ini tuh cerita soal gimana caranya dapat cuan instan gede banget, tapi di saat yang sama ada tantangan nyata di baliknya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini nyambung dari pembahasan kita sebelumnya ya. Kita udah lihat gimana BCA itu ibarat mesin uang yang tumbuhnya organik dari dalam. Sekarang kita fokus ke NISP yang kita sebut si efisiensi cerdas. Kenapa? Karena mereka ambil jalur yang beda banget, tumbuh lewat akuisisi. Ini langkah strategis yang benar-benar membedakan mereka dari BCA. Oke, sekarang mari kita selami lebih dalam. Pertanyaan utamanya buat kita sebagai investor kan simpel. Apa sih dampak nyata dari akuisisi Commonwealth ini? Cuma kelihatan keren di atas kertas aja, atau beneran bisa menciptakan nilai buat jangka panjang? Yuk kita cari jawabannya dari data. Kita mulai dari bagian yang paling seru dulu ya. Sesuatu yang bikin pasar seneng banget, keuntungan instan. Jadi, NISP ini berhasil catat laba gede bahkan sebelum operasional Commonwealth benar-benar nyatu. Gimana ceritanya kok bisa? Kuncinya ada di istilah akuntansi yang keren ini, bargain purchase. Gampangnya gini deh, bayangin Anda beli aset yang nilainya 100 juta, tapi Anda cuma perlu bayar 70 juta. Nah, selisih 30 jutanya itu langsung saat itu juga diakui sebagai keuntungan. Cerdas banget kan? NISP melakukan persis hal ini. Dan inilah angka ajaibnya. Dari deal ini aja, NISP langsung membukukan keuntungan hampir 853 miliar rupiah. Wow!
Ini murni keuntungan di atas kertas yang otomatis langsung naikin laba bersih NISP. Ini bukti nyata kalau manajemennya jago banget negosiasi. Cara ngitungnya sebenarnya simpel banget loh. Bisa kita lihat di sini. Jadi, nilai wajar dari aset bersih Commonwealth itu dinilai sekitar 3 triliun rupiah. Tapi NSP berhasil dapat deal buat beli semuanya cuma dengan 2,17 triliun. Nah, selisihnya itu, yang sekitar 850-an miliar tadi, itulah keuntungan bersih yang langsung masuk pembukuan. Tapi pertanyaannya, apakah ceritanya selesai sampai di sini aja? Apakah keuntungan masif di atas kertas ini mencerminkan apa yang terjadi di lapangan sehari-hari? Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih dalam dan, jujur aja, jauh lebih menarik. Oke, sekarang kita balik koinnya dan lihat sisi yang satunya. Menggabungkan dua bank itu bukan pekerjaan gampang, dan pastinya ada tantangan nyata di lapangan. Terutama soal gimana kinerja keuangan sehari-hari dari bank yang baru diakuisisi ini. Dan inilah kontrasnya yang tajam banget. Ternyata dari sejak diakuisisi sampai akhir tahun, aset ex-Commonwealth ini malah nyumbang kerugian operasional hampir 485 miliar rupiah. Jadi di satu sisi ada untung gede banget di atas kertas, tapi di sisi lain ada pendarahan operasional yang harus segera ditangani NISP. Eits, tapi jangan salah dulu, akuisisi ini bukan cuma soal nanggung rugi loh. NISP juga dapat harta karun yang bikin raca mereka makin gemuk. Mereka dapat portofolio pinjaman baru senilai hampir 7,5 triliun. Dan yang lebih penting lagi, mereka dapat simpanan nasabah atau DPK lebih dari 10 triliun. Ini ibarat bahan bakar baru buat pertumbuhan ke depan. Nah, melihat neraca yang makin besar dan ada tantangan operasional ini, apa yang manajemen NISP lakukan? Tentu mereka nggak tinggal diam, mereka langsung bergerak proaktif buat memperkuat fondasi keuangan bank. Biar apa? Biar stabilitas jangka panjangnya tetap terjaga. Ada 2 langkah kunci yang mereka ambil. Pertama, mereka dapat suntikan dana dari induknya, OCBC Singapura, dalam bentuk pinjaman subordinasi. Ini semacam pinjaman jangka panjang yang memperkuat modal. Kedua, mereka menerbitin obligasi senilai 1,5 triliun rupiah. Tujuannya sama, memperkuat benteng modal dan likuiditas bank untuk ngadepin semua tantangan pasca akuisisi. Jadi setelah kita lihat semua datanya plus minusnya, gimana dong kita sebagai investor harus melihat langkah NSIP ini? Coba kita rangkum ya biar gampang, jadi semacam kerangka peluang versus pekerjaan rumah. Nah, ini dia intinya. Di kolom peluang, jelas banget, ada cuan instan yang masif, skala bisnis jadi jauh lebih besar, plus ini jadi bukti kalau manajemennya jago cari deal bagus. Tapi di kolom PR alias pekerjaan rumah, ada tugas berat buat membalikan rugi operasional tadi, ada biaya integrasi sistem dan orang yang nggak kecil, dan yang paling krusial, mengubah aset yang dibeli diskon ini jadi mesin profit yang efisien. Jadi kesimpulan utamanya begini, akuisisi ini tidak diragukan lagi adalah sebuah pembelian yang sangat cerdas. Tapi, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Kemampuan manajemen NISP untuk mengubah aset yang tadinya merugi ini menjadi mesin profit baru, itulah yang akan menentukan keberhasilan sejati dari langkah besar ini dalam beberapa kuartal ke depan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya yang lebih besar lagi. Dengan strategi yang berbeda ini, satu organik, satu anorganik, gimana sebetulnya kualitas fundamental kedua bank ini kalau kita adu head-to-head? Di pembahasan kita selanjutnya, kita akan bedah lebih dalam lagi untuk mencari kualitas sejati di balik angka-angka BBCA dan NISP. Oke, para investor, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal adu langsung 2 raksasa perbankan ya. Di satu sudut ada BBCA, di sudut lainnya ada NISP. Jadi, buat portofolio Anda di tahun 2025 nanti, enaknya pilih yang mana nih? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ingat kan di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngomongin soal gimana NISP itu bisa dapat cuan instan setelah mereka gabung sama Bank Commonwealth. Nah, langkah strategis itu tuh yang jadi panggung buat babak baru mereka. Dan sekarang, kita mau lihat kelanjutannya. Pertanyaannya sekarang simpel aja. Si penantang yang lagi ambisius-ambisiusnya ini, NISP, kira-kira sanggup nggak ya ngelawan si raja yang udah lama berkuasa, BBCA? Wah, ini kayak pertarungan perebutan gelar juara nih, dan kita di sini bakal cari jawabannya buat Anda semua. Oke, ronde pertama kita mulai. Kita langsung masuk ke jantungnya perbankan, kemampuan bikin untung. Siapa sih mesin pencetak duit yang paling jago di antara keduanya? Yuk kita lihat. Lihat di angka ini, gila kan? 57,56 triliun rupiah. Ini laba bersihnya BBCA buat tahun 2025. Angka segede ini benar-benar negasin status mereka sebagai, ya, mesin uang sejati di perbankan Indonesia. Bukan main. Nah, di sini nih mulai seru.
Kita lihat perbandingannya langsung. Oke, laba Nisbis itu 5,06 triliun. Sehat banget. Tapi, coba deh lirik return on equity atau ROI-nya BBCA. Angkanya di atas 20%. Wow, ini tuh kayak standar emas di industri bank. Artinya apa? Artinya, setiap Rp1 modal dari investor, BBCA jago banget ngubahnya jadi keuntungan. Efisien luar biasa. Lanjut ke ronde kedua. Sekarang kita ngomongin soal ketahanan. Seberapa kuat sih benteng pertahanan mereka kalau ada guncangan risiko? Kita ukur dari modal dan kualitas aset yang mereka punya. Grafik ini nunjukin tebelnya tembok benteng mereka. Lihat deh, CAR atau rasio kecukupan modal BBCA itu tebel banget, sampai 30,36%. Bantalannya buat nahan risiko itu empuk banget. Tapi jangan salah, NISP juga nggak kalah kok. Angka 24,4% itu nunjukin modal mereka juga sehat banget. Intinya gini, dua-duanya jago banget ngelola kredit macet. Tapi, kalau kita lihat detailnya, NPL netnya BBCA sedikit lebih rendah, di 0,67%. Ini bisa jadi nunjukin kalau mereka mungkin sedikit lebih selektif dan ketat waktu milih mau kasih pinjaman ke siapa. Oke, ronde penentuan. Sekarang kita lihat apa yang paling penting buat kita sebagai investor, apa yang mereka kasih balik ke kita. Yap, kita ngomongin soal dividen dan aliran kas. Kalau ngomongin soal imbal hasil, wah BBCA ini juaranya. Udah kayak sapi perah atau cash cow yang nggak ada tandingannya. Cocok banget buat investor yang cari pemasukan pasif yang stabil dan konsisten. Dan ini buktinya, bukan cuma omongan, 37,59 triliun rupiah. Itu jumlah dividen tunai yang BBCA bagiin di tahun 2025. Kok bisa segitu banyak? Ya jelas bisa. Wong arus kas operasi mereka surplusnya aja tembus 77,5 triliun. Luar biasa kan? Nah, sekarang kita lihat NISP. Strategi mereka beda banget. Mereka juga untung besar tapi alih-alih sebagian besar dibagikan jadi dividen, duitnya mereka puterin lagi, diinvestasikan kembali. Ini strategi yang fokusnya buat ngejar pertumbuhan di masa depan. Mungkin buat gedein aset, kuatin posisi di pasar, atau buat inovasi baru. Oke, 3 ronde udah lewat, sekarang waktunya keputusan juri nih. Dan jurinya, ya Anda sendiri. Pilihan antara BBCA dan NISP ini sebenarnya pilihan antara dua filosofi investasi, mau yang stabil dan pasti, atau yang punya potensi pertumbuhan lebih besar. Jadi, ini dia rangkumannya buat Anda. Gampangnya gini, kalau Anda cari yang dominan di pasar, yang udah pasti-pasti aja, dan yang ngasih dividen gede, ya jelas, pilihannya BBCA. Tapi, kalau Anda lebih suka cari potensi pertumbuhan dari hasil aksi korporasi, yang manajemen asetnya lebih agresif, NISP ini lagi nunjukin kalau mereka siap buat naik kelas. Pada akhirnya, semua balik lagi ke Anda. Dari dua petarung ini, mana yang gayanya paling cocok sama strategi investasi Anda buat tahun 2026 dan ke depannya? Keputusannya ada di tangan Anda. Dan tentu saja sebagai penutup, perlu kami ingatkan ya, pembahasan kita ini tujuannya buat informasi dan bahan pertimbangan. Pada akhirnya, semua keputusan investasi saham itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Anda masing-masing.